Salam cinta baca. Hai, saya Karya. Ini kita akan baca tentang si gadis penakut. Molly adalah seorang gadis cilik yang lucu, tapi ia sangat pemalu dan penakut, hingga sering ditertawakan teman-temannya. Dia penakut, ujar Joan. Kalau bertemu dengan angsa, dia tak berani bilang hush, malah dia sendiri yang lari terbirit-birit. Dia menjerit kalau melihat laba-laba, tambah Joan. Dia menangis sambil berlari-lari pulang ketika anjing kecilku mengajaknya bermain-main, kata Donald. Sama orang-orangan di sawah pun dia takut, ujar Kenneth. Dia tak berani dekat-dekat. Belum pernah aku bertemu dengan anak lain yang seperti dia. Kita panggil saja dia si penakut. Sejak saat itu, Molly dipanggil si penakut oleh teman-temannya. Molly tidak senang dipanggil begitu. Dia berusaha tidak takut bila melihat laba-laba. Begitu pula kalau bertemu dengan anjing. Molly berusaha tidak memperlihatkan rasa takutnya. Molly bahkan mencoba memanjat pohon ketika teman-temannya menantangnya. Padahal Molly sangat takut jatuh. Semuanya itu dilakukannya karena dia tidak mau dipanggil si penakut. Dia ingin teman-temannya manggilnya Molly. Walaupun demikian, tetap saja teman-temannya memanggilnya si penakut. Molly berpura-pura tidak ambil peduli. Tetapi pada malam hari dia sering menangis sendirian di kamarnya. Aku tahu bahwa aku ini penakut, ujarnya. Aku tahu aku takut pada anjing, sapi, laba-laba, dan kutu busuk. Aku juga takut manjat pohon dan takut bermain papan luncur. Mungkin rasa takutku akan berkurang kalau teman-temanku mau membantu dan bukannya menertawakanku. Tetapi teman-teman Molly tak ada yang mau membantu mengurangi rasa takut Molly. Mereka masih terus menjulukinya si penakut. Molly takut hal ini akan berlanjut sampai dia besar nanti. Pada hari Sabtu, Molly dan teman-temannya berjalan-jalan ke desa. Mereka hendak mencari tumbuh-tumbuhan atau binatang kecil yang bisa dibawa ke sekolah untuk pelajaran ilmu hayat pada hari Seninnya. Kau ikut penakut? Tanya Joan sebelum berangkat. Molly mengangguk. Dia sangat menyukai pemandangan desa, walaupun udara di sana berbau kuda, sapi, dan anjing. Pokoknya kita berkumpul di ujung jalan, seru Donald. Jam 10, jangan sampai terlambat. Pukul 10 semuanya sudah berkumpul. Dengan gembira mereka berangkat. Ada 11 anak yang ikut pergi. Mereka semua duduk dalam satu kelas di sekolah. Kita harus mencari bahan sebanyak-banyaknya, ucap Kenneth, supaya bu guru senang. Kenneth memetik beberapa tangkai mawar hutan dan anemon. Joan menemukan tanaman putri malu. Joan mengambil sarang burung dari atas pohon. Umur sarang burung ini sudah tua, katanya. Pasti bu guru senang melihatnya. Mereka semua merasa sangat puas. Dalam perjalanan pulang, mereka mendengar beberapa ekor sapi melenguh. Molly ngeri mendengar suaranya. Sapi-sapi itu berada di dalam sebuah halaman pagar. Cepat anak-anak mengintip melalui sela-sela rumpun tumbuhan yang membentuk pagar itu. Hei, sapi-sapi itu berdiri mengelilingi sebuah kubangan, ujar Harry. Mungkin ada seekor anak sapi yang terjatuh ke dalam situ. Ayo kita lihat. Melalui sela-sela pagar, mereka menghambur masuk ke halaman tempat sapi-sapi tadi berkumpul. Sapi-sapi itu melotot melihat kedatangan mereka. Tanduknya besar-besar dan agak mengerikan. 2 ekor sapi malah melenguh dengan keras sekali. Kelihatannya mereka marah, ucap Joan. Jangan dekat-dekat. Molly ketakutan. Dia hendak berlari. Tiba-tiba terlihat olehnya sesuatu dalam kubangan. Seekor anak sapi yang lucu dan mungil. Warnanya merah kecoklatan dengan bentangan putih di sana-sini. Matanya bulat berwarna coklat dan belum mempunyai tanduk. Molly senang sekali melihat binatang yang manis itu. Kemudian tampak olehnya kepala anak sapi itu tersangkut pada kawat berduri. Oh, kasihan, ujar Kenneth. Rupanya dia terpeleset dan jatuh ke dalam kubangan itu. Dia mencoba keluar, tapi malang. Kepalanya tersangkut pada kawat berduri. Lihat, leher berdarah. Anak sapi itu menggoyang-goyangkan kepalanya. Mencoba melepaskan diri dari kaitan kawat berduri. Dia melenguh lemah dan kesakitan. Jangan bergerak-gerak begitu manis, ujar Joan. Nanti tambah parah lukamu.
Mestinya salah seorang dari kalian mencoba melepaskan kaitan kawat itu dari kepalanya, ujar Molly kepada teman-teman lelakinya. Masa kalian takut sapi? Kata kalian, sapi tak akan menggigit atau melukai. Tapi yang ini kelihatannya agak buas, ujar Donald. Lihatlah, mereka pada menunduk seolah hendak menanduk kita. Tak seorang pun mau menolong anak sapi yang malang itu. Lengunya semakin memelas hingga Molly tak tega mendengarnya. Sambil menangis ketakutan, Molly berlari mendekati anak sapi itu. Kalau tidak ada yang mau menolong anak sapi itu, maka dia merasa wajib menolongnya. Sapi-sapi lainnya melenguh keras kepada Molly. Dua di antara mereka menunduk seolah hendak menunduk dengan tanduk mereka yang tajam. Molly berhenti. Kemudian terdengar sekali lagi olehnya tangis si sapi mungil dalam kubangan. Molly maju selangkah. Kemudian, tanpa diduga-duga, sapi-sapi yang lain meminggir memberinya jalan. Molly cepat berlari melewati mereka, menghampiri anak sapi yang merintih dalam kubangan. Masih menangis ketakutan, Molly mencoba melepaskan kawat berduri yang menancap pada kepala anak sapi itu. Tangan Molly gemetar ketika melakukannya. Kawat yang tajam melukai tangannya, tetapi Molly tidak berteriak. Akhirnya anak sapi itu terlepas dari kaitan kawat berduri tadi. Dia keluar dari kubangan dan berlari-lari kecil mendekati induknya. Sapi-sapi yang banyak tadi memandang Molly lalu pergi bersama si sapi kecil yang telah selamat. Induknya melenguh seolah hendak mengucapkan terima kasih. Teman-teman Molly menyaksikan semuanya itu dengan diam, tak mengucapkan sepatah kata pun. Molly kembali ke tengah-tengah mereka. Wajahnya masih berair mata, rasa takutnya belum hilang. Kalian pasti menertawakanku karena aku menangis ketakutan, ujarnya. Aku tak bisa membuang rasa takutku, aku memang dilahirkan sebagai anak yang penakut. Molly, ujar Ken cepat, kau sangat hebat, kami semua tak ada yang berani melakukannya. Cuma kaulah satu-satunya yang mau menolong anak sapi itu, walaupun sebenarnya kau sendiri ketakutan. Kau betul-betul hebat, Molly. Ternyata kaulah yang paling berani di antara kita semua, John berkata dengan keheran-heranan. Kau berani melakukan sesuatu yang kau takuti, dan kau benar-benar melakukannya. Itu namanya bukan penakut, Molly, itu namanya pemberani. Seandainya George ada di sini, pasti dia mau menolong anak sapi tadi. Tapi George tidak takut sapi, kata Harry. Sedangkan kau takut. Jadi, seandainya George yang menolong tadi, keberaniannya tak bisa dibandingkan dengan keberanianmu, Molly. Oh, kau benar-benar gadis yang baik hati dan pemberani. Mulai sekarang, kami tak akan menjulukimu sepenakut lagi, kata John. Dan benar, sejak saat itu, tak ada lagi teman-teman Molly yang menyebutnya penakut. Pendapat Harry memang benar. Lakukan sesuatu yang sebenarnya ditakuti seseorang adalah perbuatan yang berani. Kalian tak akan tahu sejauh mana keberanian kalian sebelum mengujinya. Sekian ceritanya. Terima kasih. Bye.